Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Aduh, saya kangen sekali sama kamu teman-teman, beneran deh. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, kemarin saya 1 minggu tidak bisa memberikan video karena saya sedang sakit. Bener, saya sedang sakit, tenggorokan saya pun tidak bisa digunakan untuk berbicara dengan baik ya. Cuaca yang maha dahsyat ini memang membuat diriku akhirnya tumbang. Alhamdulillahnya sekarang semua sudah membaik dan kayaknya saya bisa kembali nih di telinga dan mata kamu untuk kembali memberikan inspirasi ya. Alhamdulillah. Nah kalau kamu bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kamu semakin lama semakin dekat dengan kebenaran, kebahagiaan, dan kelapangan dalam hidup kamu. Amin. Nah kali ini kita akan kembali membicarakan sebuah hal yang seru nih teman-teman. Bener, hal yang seru yang bisa jadi sebenarnya sudah ada di dalam kepala kamu lama, menunggu untuk dibahas oleh saya, tapi baru kali ini sempat saya bahas. Kita akan bahas apa mas bro? Kita akan membahas kenapa sih banyak di antara doa-doa kamu yang sampai detik ini belum terkabul. Nah, siapa di antara kamu semua yang sampai detik ini punya keinginan besar yang kok kayaknya udah sekian lama gue berdoa mas bro, tapi tidak kunjung terkabul juga. Nah sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk memberikan sebuah inspirasi, sebuah jalan. Kenapa sih kok bisa ada doa yang terkabul dan kenapa juga seperti kamu, bisa ada doa yang sudah lama kamu pinta dan doakan, tapi tidak kunjung terkabul. Nah teman-teman, kamu sadar gak sih bahwa dalam hidup ini sebenarnya semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta secara harmoni loh. Harmoni itu apa sih? Harmoni itu kayak segala sesuatunya pas gitu. Kamu lihat langit deh. Bagi kamu yang bisa melihat langit sekarang, coba kamu lihat langit. Bukankah langit itu indah karena pas paduan antara warna biru dan warna putih ditambah cahaya matahari? Ketika paduannya pas, kelihatan indah di mata dan membuat kita menjadi lapang ketika memandang langit. Betul apa enggak? Itu salah satu pertanda bahwa memang betul ya, sebenarnya Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu mas bro, itu secara harmoni atau komposisinya pas. Nah lantas, apa hubungannya mas bro dengan doa-doa gua nih yang udah gua doakan selama ini yang tidak kunjung terkabul? Begini, penyebab utama doa tidak kunjung terkabul adalah karena kamu tidak memahami doa itu apa. Nah sekarang saya tanya dulu, menurut kamu, doa itu apa sih? Oh kalau doa itu artinya meminta mas bro. Kalau kita meminta sama Tuhan nih, meminta sama Sang Pencipta, berarti kita berdoa. Bener gak? Jawabannya betul. Nah sekarang saya tanya lagi, meminta itu apa? Ketika saya tanya gini, banyak di antara kamu garuk-garuk. Apa yang meminta ya? Meminta itu kayaknya memohon mas bro. Salah. Meminta itu bukan memohon. Memohon bukan bagian dari doa. Bingung kan lo? Gini. Saya sederhanakan dulu supaya kamu jadi lebih nangkap ya. Kebanyakan orang teman-teman, mereka salah di dalam berdoa. Saya tanya sama kamu, pernah gak kamu berdoa? Oh pernah mas bro, tadi pagi saya berdoa. Bagus, alhamdulillah. Sekarang saya tanya lagi, gimana cara kamu berdoa? Ya saya berdoa minta aja mas bro, saya minta dilapangkan rezekinya, saya minta dikasih anak udah lama nikah, saya minta dicariin jodoh kalau belum nikah, saya pengen sesuatu hal yang saya mau mas bro, itu cara saya berdoa. Bagus. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu, cara kamu berdoa selama ini kepada Sang Pencipta sopan atau enggak? Nah, ini nih, kebanyakan orang tidak sadar loh. Mereka berdoa dengan cara yang tidak sopan. Saya ulangi sekali lagi, kebanyakan orang berdoa kepada Sang Pencipta dengan cara yang tidak sopan. Loh, cara yang tidak sopan tuh gimana mas bro? Saya kasih tahu ya, meminta itu bukan nodong. Sekali lagi, meminta kepada Sang Pencipta itu bukan menodong. Selama ini kebanyakan orang-orang yang curhat sama saya, begitu saya suruh mereka berdoa di depan saya, doa mereka itu 99% nodong. Loh, kok bisa nodong mas bro? Iya, ini dia masalahnya. Selama ini kamu itu berdoa tidak pakai sopan santun alias nodong. Hayo, bener kan? Kamu sadar gak selama ini berdoa dengan cara menodong? Ayo,
Masa sih mas bro, kayaknya gue doa baik-baik aja deh. Nah sekarang gini, siapa di antara kamu yang selama ini kalau doa ngebet banget pengen cepet-cepet dikabulin sama sang pencipta? Siapa? Saya pengen punya anak, tapi udah lama berdoa mas bro, gak dikasih-kasih. Lama-lama gue capek berdoa mas bro. Itu namanya nodong. Ketika lu berdoa, kemudian pengen cepet-cepet dikabulin, ketika belum dikabulin, lu marah-marah, gak sabaran, ngancem yang maha kuasa untuk tidak berdoa lagi, itu namanya nodong. Sadar gak? Iya kan? Coba, pernah gak selama ini kamu berdoa gitu, tapi udah lama gak dikabulin, bukannya kamu sabar malah marah. Ketika marah itu pertanda kamu bukannya meminta tapi malah menodong. Aduh. Kok tega kamu? Tega bener sama sang pencipta yang maha pengasih yang menciptakan kamu di dunia ini, kok bisa-bisanya nodong? Nah sekarang coba saya balik. Bagi kamu yang sekarang karyawan nih, atau kamu bekerja sama seorang bos, saya tanya, seandainya kamu pengen cuti deh, kamu minta izin sama bos kamu ketika cuti, gimana caranya? Ya gue sih minta izin aja mas bro. Bukan begitu maksud saya. Tata keramanya gimana coba? Iya kan? Kayak gimana? Pasti kamu sopan kan? Gak mungkin dong, bos, kenapa? Gue mau cuti. Pokoknya gue cuti aja, besok gue cuti ya. Bisa ditempeleng kamu sama bos kamu. Bener gak? Kenapa? Karena gak sopan. Ketika kamu meminta izin cuti sama atasan kamu aja harus sopan. Pakai tata krama. Bos, kenapa? Bos, kenapa? Bos, kenapa? Kamu pernah keselip sayap capung gak? Maaf bos, mau izin cuti nih. Terus pakai senyum-senyum gitu. Kamu mau cuti lagi? Iya mau cuti lagi. Cuti hamil. Lah kamu kok hamil lagi? Iya suami saya rajin bos. Ya udah deh berapa lama? 3 bulan bos. Boleh kan? Senyum-senyum. Ya udah deh boleh. Kamu saya tanda tangan ya. Dapat cuti. Bener gak? Coba kamu bayangin. Kamu minta izin cuti hamil. Bos kenapa? Gue mau cuti hamil. Gue bunting nih. Suami gue rajin bener. Kira-kira apa itu kata bos kamu? Bakal ditempeleng kamu. Bakal dipecat, cuti selamanya. Betul apa enggak? Loh kok kamu malah ketawa toh? Lah sekarang mikir. Kalau sama orang aja ada tata keramanya, ya sama sang pencipta juga ada tata keramanya toh. Sang pencipta itu kan jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan bos kamu. Setuju apa enggak? Nah untungnya teman-teman, sang pencipta itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau bos kamu manusia, sekalinya di gak sopanin marah. Tapi sang pencipta enggak. Kamu mintanya gak sopan masih diampunin, masih dikasihi, dikasih kesempatan. Fir'aun masih dikasih kesempatan dikirim Nabi Musa sama Nabi Harun, ya kan? Gak langsung diazab. Kaumnya Nabi Nuh masih dikasih kesempatan dulu. Nabi Nuh ngasih tahu umatnya, gak didengerin baru diazab, ya kan? Sang pencipta itu maha pengasih loh, maha pengampun. Setiap orang selalu dikasih kesempatan, bukan hanya kesempatan kedua, tapi kesempatan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Betul apa enggak perkataan saya? Nah sadar atau enggak, dari sifat sang pencipta yang maha pengasih ini, kamu sampai sekarang masih hidup loh. Walaupun kelakuan kita nih sebagai manusia, mohon maaf ya, kadang-kadang suka lupa diri. Termasuk adab kita dalam berdoa, kadang-kadang suka cenderung lebih sering nodong dibandingkan sabar. Betul kan? Ayo jujur deh. Nah sekarang pertanyaan gue gini mas bro. Apa? Kalau kita berdoa sama sang pencipta, kan kita salah berdoa nih, kita berdoanya seolah-olah nodong mas bro. Tapi kan sang pencipta maha pemaaf, berarti boleh dong kita berdoa menodong mas bro, gak ada ruginya dong. Nah gini teman-teman, saya punya fakta menarik yang benar nih. Fakta menariknya gini, percaya atau enggak, setiap hal yang dilarang sama Tuhan, itu kalau kita ngelanggar, yang rugi kita sendiri loh. Coba kamu pikirin deh, kamu dilarang minum alkohol, kalau minum alkohol yang rugi kamu kan? Sama, kalau kamu doanya ngotot, yang maha kuasa pasti ngampunin kamu kok, masih dikasih kesempatan. Tapi yang rugi itu kita. Ruginya di mana? Nah begini, filosofi hidup saya adalah begini. Apapun yang kamu cari, atau apapun yang kamu minta dengan tidak sabar, tidak akan pernah kamu temukan. Saya ulangi sekali lagi. Apapun yang kamu cari secara ngotot dan tidak sabar, tidak akan pernah ketemu ataupun terkabul. Kamu gak percaya? Oke. Pernah gak kamu ketika barang kamu hilang, apapun barangnya,
Kamu cari-cari tuh barang, udah obrak-abrik kiri kanan, gak ketemu-ketemu tuh barang. Pernah gak? Tapi begitu kamu udah gak nyari lagi tuh barang, tiba-tiba barang itu ketemu. Pernah atau enggak? Loh kok bisa begitu ya mas bro? Itu salah satu bukti bahwa ketika kamu mencari sesuatu hal dengan ngotot, barang itu gak akan ketemu. Tapi begitu kamu udah lepas, gak ngotot, udah ikhlas, udah tenang, tiba-tiba barang itu nongol seolah-olah tidak pernah hilang. Bener apa enggak? Dan lucunya teman-teman, hal ini juga berlaku buat doa. Apapun bentuk doa yang kamu ajukan kepada Sang Pencipta, kalau kamu ngotot untuk segera dikabulkan, gak akan terkabul tuh doa. Kalaupun terkabul, hasilnya gak akan maksimal seperti yang kamu butuhkan. Pegang perkataan saya. Sekali lagi, pakai filosofi hidup saya. Apapun yang kamu cari dan minta dengan tidak sabar atau ngotot, tidak akan pernah ketemu ataupun terkabulkan. Tetapi ketika kamu sudah melepaskannya, mengikhlaskannya, tidak ngotot lagi, tidak sembrono lagi, tiba-tiba barang yang kamu cari, doa yang kamu pinta, terkabul. Ini kisah baru terjadi teman-teman dalam hidup saya. Jadi begini, saya lagi butuh kartu kredit saat ini. Saya dari dulu udah nge-apply ke kiri kanan selalu aja mentok. Bukan karena masalah apa-apa. Kita nih sebagai wira swasta ya teman-teman, salah satu kekurangannya adalah susah buat nge-apply kartu kredit. Bener apa enggak? Nah lucunya, saya selalu bilang sama diri saya, apapun yang dikehendaki sama Tuhan itu selalu baik. Apapun yang diizinkan oleh Sang Pencipta itu selalu baik. Akhirnya yang tadinya saya berdoa dengan cara ngotot teman-teman, saya ganti cara berdoanya. Saya berdoanya begini, ya Tuhan, saya sedang butuh kartu kredit. Saya minta izin-Mu untuk memiliki kartu kredit karena saya benar-benar membutuhkan kartu kredit ini. Tapi saya yakini apapun yang Kau izinkan adalah yang terbaik buat saya. Saya minta izin-Mu ya Tuhan, tolong kabulkan keinginan saya untuk segera memiliki kartu kredit. Amin. Habis itu dilepas. Percaya atau enggak teman-teman, hari ini, bener hari ini tadi terjadi sebuah keajaiban. Saya adalah orang yang tinggal di sebuah kosan. Saya suka pulang ke rumah orang tua saya di hari-hari yang tidak tentu. Hari ini tadi saya kembali ke rumah orang tua saya. Lucunya, tiba-tiba pihak bank tersebut yang sudah janji mau nelpon saya semenjak sebulan yang lalu, tiba-tiba hari ini nelpon. Nah emang apa lucunya mas bro kalau hari ini nelpon? Lucunya, karena dia hari ini nelpon saya, dia juga bisa menelpon rumah saya untuk mengkonfirmasi bahwa rumah yang saya tempati bersama orang tua adalah betul rumah saya. Jadi bayangkan, kalau seandainya pihak bank menelpon kemarin, saya tidak bisa mendapatkan kartu kredit. Kenapa? Karena dia menelpon rumah saya, di rumah saya sedang tidak ada saya. Tapi karena dia menelponnya hari ini teman-teman, saya ada di rumah, kebetulan lagi berkunjung ke rumah orang tua saya, sehingga saya pun bisa dikonfirmasi pihak bank bahwa memang betul rumah itu adalah rumah saya. Sehingga peluang saya untuk dapat kartu kredit yang sudah lama saya incar lebih tinggi untuk didapatkan. Sekarang saya tanya, berapa jumlah hari dalam satu minggu? Kalau seandainya saya kembalinya besok, mungkin kisahnya akan lain. Kalau saya kembalinya kemarin, mungkin kisahnya akan lain. Tapi saya kembalinya hari ini, pas di mana bank menelpon, bagi saya itu adalah keajaiban dari Sang Pencipta. Karena teman-teman, di dalam hidup ini tidak ada satupun yang namanya kebetulan. Kebetulan itu tidak ada. Yang ada adalah rencana Sang Pencipta untuk hidup kamu yang luar biasa. Pernah gak kamu, sekarang saya tanya, pernah gak mengalami sebuah kejadian di mana kamu ngerasa betul kayaknya ini ada yang ngatur nih, ada tangan yang tidak terlihat dalam hidup kamu yang sengaja mengatur rencana-rencana yang ujung-ujungnya membuat kamu berada pada sebuah kejadian yang menurut akal sehat kayaknya gak mungkin terjadi. Pernah gak? Kalau pernah mungkin kamu bisa sharing di bagian komentar sambil kamu mendengarkan video saya ini ya. Ada juga sebuah kisah nyata teman-teman dari seorang pagar kehidupan. Ini orang udah nikah 8 tahun, bayangin. Tapi belum sama sekali dikaruniai anak. Bayangin nikah 8 tahun tapi belum sama sekali dikaruniai anak. Itu beratnya bukan main.
Tapi lucunya, pasangan ini tidak pernah putus asa, teman-teman. Mereka selalu berdoa dengan cara meminta izin Sang Pencipta untuk punya anak. Nah, sekarang siapapun di antara kamu yang sampai saat ini masih mandul, kata dokter, saya katakan, kamu bukan mandul. Kamu hanya belum diizinkan Tuhan untuk punya anak. Itu aja. Nah, akhirnya pasangan ini curhat sama saya. Kemudian saya katakan kepada mereka begini, kalau kalian ingin punya anak, pantaskan diri kalian di hadapan Sang Pencipta. Mereka bertanya, cara memantaskannya gimana? Pertama, mulai saat ini urus anak orang lain dengan setulus-tulusnya cinta. Yang kedua, setelah itu mulai saat ini ketika berdoa, ganti doa kamu dengan cara meminta izin kepada Sang Pencipta untuk punya anak. Ingat, bukan menodong tetapi meminta izin dari Sang Pencipta untuk meminta anak. Jadi intinya doanya minta izin, bukan menodong. Aneh tapi nyatanya teman-teman, gak sampai 6 bulan. Tiba-tiba mereka ngabarin saya. Mereka kaget dan senangnya bukan main. Kenapa? Karena hanya dengan melakukan 2 hal tadi, pemantasan diri dan berdoa dengan cara meminta izin, tiba-tiba Yang Maha Kuasa memberikan mereka karunia anak setelah 8 tahun menikah. Nah ini loh teman-teman, ini yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Sang Pencipta sudah memberikan izin. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin kalau Sang Pencipta sudah memberikan izin terjadi, pasti terjadi. Nah sekarang tugas kita sebagai umat teman-teman, hanya tinggal meminta dengan cara yang benar. Cara meminta dengan cara yang benar itu adalah cara yang persis dicontohkan oleh para nabi. Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit kusta dengan izin Sang Pencipta. Isa Al-Masih membangkitkan orang mati dengan izin Sang Pencipta. Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan dengan izin Sang Pencipta. Nabi Nuh bisa membuat orang-orang masuk ke dalam bahteranya selamat dari air bah dengan izin Sang Pencipta. Tidak pernah satupun para nabi berdoa dengan cara nodong, benar apa enggak? Semua dengan rendah hati, dengan meminta izin. Kalau semua nabi mencontohkan berdoa dengan meminta izin, kenapa kamu kok nodong? Itu salahnya. Nah sekarang kita langsung praktek yuk. Kita langsung praktek aja, saya akan mengajarkan kepada kamu langsung lagi bagaimana sih caranya kita berdoa dengan cara yang paling benar. Jadi sekarang saya minta tolong apapun yang menjadi keinginan kamu, tolong pilih salah satu ya, pilih salah satu, apapun itu. Mungkin kamu sudah lama menikah pengen punya anak, mungkin kamu punya anak lagi sakit, udah lama gak sembuh-sembuh, mungkin kamu punya banyak hutang pengen diselesaikan, tapi jalan keluar gak kunjung kelihatan. Apapun yang menjadi keluhan kamu dan pengen diberikan jalan keluar, pilih satu. Oke, kita akan langsung praktek, kamu tinggal mengikuti kata demi kata bagaimana caranya saya berdoa. Oke, pilih salah satu ya, kita langsung praktek sekarang juga. Sekarang saya minta tolong kamu posisikan diri dengan posisi yang paling nyaman. Saya menganjurkan kalau bisa sambil duduk ya. Duduk di kursi yang paling nyaman, posisi yang paling nyaman, dan sambil memejamkan mata. Benar, pejamkan mata kamu, posisikan diri kamu dengan posisi yang nyaman, kemudian ambil nafas melalui hidung dalam-dalam. Kita mulai dari sekarang ya, ambil nafas dari hidung. Kemudian kamu hembuskan perlahan lewat mulut dan rasakan ketenangannya. Oke? Sekarang kamu ikuti perkataan saya, kata demi kata. Kamu bisa ganti permohonan yang saya katakan dengan permohonan yang sesuai dengan permohonan yang kamu mau. Ya Tuhan, terima kasih karena sejauh ini saya sudah diberikan banyak jalan keluar dalam hidup saya. Maafkan saya karena selama ini saya terlalu sembrono, terlalu sombong, dan tidak sabar. Saya akui bahwa apapun yang Engkau izinkan terjadi, itu pasti baik. Itu yang saya butuhkan. Maafkan saya ya Tuhan atas kesalahan dan kelalaian saya. Ya Tuhan, saat ini saya punya keinginan, yaitu apa kamu sebutkan.
Saya punya keinginan saat ini ingin melunasi hutang. Saya minta izin kepadamu ya Tuhan. Saya mohon izinmu lunasi hutang saya dengan jalanmu yang terindah. Apalah arti saya sebagai hambamu yang lemah ini? Apalah arti saya sebagai umatmu yang masih banyak kekurangan ini? Ya Tuhan, tolong maafkan saya. Saya selalu mencintaimu lebih dari apapun. Ampuni kesombongan saya. Saya akui diri saya salah. Saya minta izinmu untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizinmu. Saya mohon izinmu ya Tuhan. Untuk ini semua hanya kepadamu lah saya memohon. Terima kasih, dan terima kasih. Amin. Kamu buka kembali matanya. Gimana rasanya? Lebih enak ya? Kamu berdoa dengan cara merendahkan hati di sini, meminta izin kepada Sang Pencipta, itu rasanya lebih enak kan? Dibandingkan kamu mungkin berdoa dengan kayaknya ngotot, pengen dikabulin, pengen dicepetin gitu apa yang kamu mau, ya. Pakai cara ini dengan cara yang paling nyaman buat kamu. Kalau mungkin kamu nyamannya dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, boleh silahkan. Intinya, yang kamu mintakan itu adalah izin. Sebelum kamu meminta sesuatu, minta izin dulu sama Yang Maha Kuasa supaya apa yang kamu mau itu terkabul. Setelah kamu berdoa meminta izin, kamu taruh di pikiran kamu bahwa apapun yang digariskan Sang Pencipta itu selalu pasti yang terbaik. Kalau kamu sekarang belum punya anak padahal kamu udah 5 tahun nikah, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Karena memang sekarang diri kamu belum siap punya anak. Ketika kamu minta izin, Yang Maha Kuasa akan memberikan ilham tuh. Apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri punya anak contohnya. Dari situ nanti tiba-tiba kamu bisa hamil atau punya anak. Percaya atau enggak itu fakta, ya. Jadi mulai saat ini dengan adanya video ini saya minta tolong berdoalah dengan cara memohon izin, bukan menodong. Karena pada dasarnya berdoa itu bukan menodong, tetapi meminta izin kepada Sang Pencipta untuk memohon izin dan ridhonya mengabulkan keinginan kita dengan jalannya yang terbaik. Dan apapun yang diizinkan yang terjadi dalam hidup kamu, itu sebenarnya adalah yang terbaik. Tapi masalahnya kamu belum memahaminya. Itu aja. Lakukan ini semua dan lihat hasilnya ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.